Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 membuat sebuah proyek berupa video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini kami dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Aisyah Amimi, Dewi Retnosari, Dea Umaradita, Natasha Dewi, Siti Nurhaliza, dan Rizfa Vidya Hastuti. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu perpindahan kalor kelas 5, tema 6. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Panas atau kalor, 2. Suhu, 3. Pengaruh panas terhadap benda, 4. Perpindahan panas, dan yang kelima, konduktor dan isolator panas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki materi yang pertama, yaitu panas atau kalor. Nah, ketika kita berjalan di bawah sinar matahari, apa yang kita rasakan? Nah, pasti tubuh kita akan merasa panas. Panas yang kita rasakan itu berasal dari sinar matahari. Panas juga disebut dengan kalor, yaitu suatu energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sumber panas yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Adapun sumber panas yaitu matahari, api unggun, kompor, panas bumi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Panas sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Adapun manfaat panas yaitu 1. Mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan manusia. Yang kedua, menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Yang ketiga, terjadinya siklus air dan perubahan musim. Yang keempat, mengeringkan pakaian. Nah, selain mengeringkan pakaian, panas matahari juga dapat mengeringkan bahan makanan seperti padi dan kerupuk misalnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya benda, tinggi rendahnya suhu secara tepat. Nah, suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu derajat, Celcius, Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Alat ukur suhu yaitu termometer. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pengaruh panas terhadap benda. Pengaruh panas terhadap benda ini ada 2 istilah, yaitu istilah yang pertama yaitu pemuaian. Pemuaian yaitu bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Nah, contohnya yaitu pada penggunaan termometer. Ketika termometer ditempelkan ke ketiak atau dimasukkan ke dalam mulut untuk mengukur suhu tubuh. Nah, setelah beberapa lama cairan di dalam termometer akan naik pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh seseorang. Nah, hal itu disebut dengan pemuaian karena termometer mendapatkan panas dari tubuh. Nah, yang selanjutnya ada penyusutan,
yaitu berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepas panas. Nah, contohnya, jika tadi cairan pada termometer naik ketika mendapatkan panas disebut dengan pemuaian, maka setelah termometer tidak digunakan lagi, cairan pada termometer akan kembali turun. Nah, turunnya cairan pada termometer tersebut disebut dengan penyusutan. Materi yang selanjutnya adalah perpindahan panas. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Nah, perpindahan panas ini ada 3 bentuknya. Yang pertama ada konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Yang kedua ada konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Yang ketiga, radiasi atau pancaran, perpindahan panas tanpa ada zat perantaranya. Berikut adalah contoh dari peristiwa konduksi. Ketika ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Itu berarti ketika sebuah logam kita panaskan di atas api, maka panas dari api tersebut akan berpindah ke tangan kita melalui zat perantara batang logam tersebut. Dan batang logam tersebut tidak berpindah, melainkan hanya panasnya yang berpindah melalui zat perantara logam tersebut. Itu sebabnya konduksi disebut dengan peristiwa berpindahnya panas tanpa ada zat perantaranya. Berikut contoh dari peristiwa konveksi. Memanaskan air di atas kompor yang menyala. Ketika kita memanaskan air di atas kompor yang menyala, bagian air yang berada di bagian bawah wadahnya akan menerima panas dari api kompor terlebih dahulu. Nah, bagian yang panas ini bergerak naik ke atas menuju bagian air yang dingin dan akhirnya menimbulkan gelembung-gelembung gas udara. Nah, perpindahan panasnya ini terlihat dengan naiknya zat gelembung-gelembung udara tersebut. Berikut contoh dari peristiwa radiasi. Panas api unggun dapat dirasakan langsung oleh tubuh kita. Nah, panas yang dirasakan oleh tubuh kita dari api unggun tersebut tanpa adanya zat perantara, melainkan langsung. Karena itu, panas dari api unggun dapat langsung dirasakan oleh tubuh atau kulit kita. Adapun contoh lainnya yaitu ketika pakaian yang basah lalu dijemur di bawah terik sinar matahari, maka lama-kelamaan pakaian yang basah itu akan mengering karena terkena langsung sinar matahari tanpa melalui zat apapun. Nah, materi yang terakhir adalah konduktor dan isolator panas. Berdasarkan bentuk bendanya, terbagi menjadi 2, yaitu ada konduktor panas dan isolator panas. Nah, konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya seperti wajan dan panci. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas atau benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya ada plastik dan kertas.